Halo, kamu pernah dengar cerita To The Moon atau main gamenya? Ini bakal spoiler. Jadi aku rekomendasiin buat main gamenya lebih dulu. Karena ceritanya bagus banget. Bahkan mungkin bisa buat kamu nangis. Tapi kalau spoiler nggak masalah buatmu, kita bisa mulai. Singkatnya, game ini menceritakan dua orang dokter. Dr. Eva Rosalind dan Dr. Neil Watts yang kerja di sebuah perusahaan bernama Sigmund Corporation. Sebuah perusahaan yang pakai teknologi artificial memories atau ingatan buatan untuk mewujudkan mimpi seseorang. Mereka ditugasin untuk memenuhi keinginan Johnny Wiles yang sedang mengalami koma untuk pergi ke bulan. Tapi Johnny sendiri nggak tahu alasan kenapa ingin pergi ke bulan. Hal itu ngebuat Dr. Rosalind dan Dr. Neil harus menjelajahi ingatan masa lalu Johnny lebih dalam hingga masa kanak-kanak untuk mengubah nasibnya. Konflik muncul saat usaha mereka nggak berhasil sebagaimana yang direncanakan. Dari perjalanan itu terungkap kalau Johnny kecil bertemu pertama kali dengan istrinya, River, yang mempunyai penyakit sindrom Asperger. Sindrom ini yang jadi latar belakang video ini dibuat. Sindrom Asperger termasuk ke dalam spektrum autisme di mana para penderitanya punya kesulitan dalam berkomunikasi dengan lingkungannya, sehingga kurang begitu diterima. Mungkin beberapa menganggapnya aneh atau berbeda. Sindrom ini ditemukan oleh seorang dokter anak asal Australia, Hans Asperger, pada tahun 1944. Sindrom Asperger, setelah ini kusebut Asperger aja, berbeda dengan gejala autisme lainnya dilihat dari kemampuan linguistik dan kognitif para penderitanya yang relatif nggak mengalami penurunan. Bahkan mereka punya IQ yang relatif tinggi atau rata-rata. Yang berarti sebagian besar penderita Asperger bisa hidup secara mandiri, nggak seperti autisme lainnya. Asperger juga bukan sebuah penyakit mental. Mereka normal, hanya ada beberapa hal yang berbeda. Johnny dan River kecil bertemu di sebuah karnaval untuk pertama kalinya. Mereka menatap ke langit dan membuat rasi bintang berbentuk kelinci, di mana bulan sebagai perutnya. Keduanya setuju akan bertemu di tempat yang sama di karnaval tahun depan. Johnny juga membuat janji kalau dia lupa atau tersesat, mereka berdua akan bertemu di bulan. Gak lama dari pertemuan itu, kembaran Johnny, Joy, tewas dalam kecelakaan. Johnny diberi obat beta blockers untuk menghilangkan memori tragis itu. Sayangnya, hal tersebut juga membuat dia lupa pertemuan pertamanya dengan River. Suatu saat, Johnny bertemu dengan River di masa sekolah dan mereka akhirnya menikah. River sadar kalau Johnny telah lupa dengan pertemuan di karnaval dulu. Johnny mengaku kalau dia mendekati River di sekolah karena River berbeda dan bilang kalau itu pertemuan pertamanya. River yang didiagnosa sindrom Asperger gak ngasih tahu Johnny secara langsung pertemuan pertama mereka, melainkan dengan memotong rambutnya dan membuat banyak kelinci kertas, termasuk kelinci kertas dua warna yang mirip dengan warna rasi bintang yang mereka buat dulu, agar Johnny kembali ingat. Tapi kenapa River nggak langsung aja kasih tahu biar Johnny ingat?
Gejala sindrom Asperger. Komunikasi. Mereka cenderung kesulitan memahami bentuk-bentuk komunikasi nonverbal sama kata-kata yang punya banyak arti. Kayak misalnya kata itu. Mereka memahaminya seperti yang mereka pahami dalam kamus, termasuk kata-kata sarkasme, bahasa slang. Mereka cenderung bicara secara formal. Aku pernah bertemu penyintas autisme saat SD, satu anak perempuan yang setiap saat bawa boneka panda di lingkungan rumah, dan satu anak laki-laki satu sekolah yang aku sendiri ragu apa dia mengidap Asperger atau enggak. Di sini, Johnny ajak River nonton film. Dia bilang nggak bisa karena nggak ada tanggal dan waktunya. Waktu hari nonton film, dia datang ke bioskop dan nonton filmnya di studio yang sama dengan Johnny, tapi nggak ngasih tahu Johnny. Bahkan duduknya juga terpisah, jauh-jauhan. Jadi dia pikir asal nonton bareng di satu ruangan. Ekspresi. Selama game berlangsung, dalam dialognya, River seperti kurang berekspresi termasuk saat Johnny ngejok. Dia juga kadang susah mengekspresikan apa yang ingin dia sampaikan. Di serial TV original Netflix, Move to Heaven, gejala ini sangat terlihat pada Han Kuro. Dia terlihat gak punya emosi dan bicaranya datar, bahkan saat mengetahui ayahnya meninggal. Interaksi sosial. Di sekolah, River biasa menyendiri seperti gak punya teman. Ini yang membuat Johnny tertarik padanya. Johnny anggap dia berbeda dari gadis lain. Saat mereka menjalani kehidupan rumah tangga, teman mereka juga hanya Isabel dan Nicholas. Bahkan dengan Nicholas teman baik Johnny sejak sekolah, yang ngasih semangat Johnny buat ajak River kencan, River gak bisa akrab dengannya. Rutinitas berulang dan fokus pada hal tertentu. Selama hidupnya, fokus terbesarnya adalah mengingatkan Johnny saat peristiwa karnaval dulu. Di sekolah, dia selalu bawa boneka platypus hingga mereka menikah. Membaca buku tentang mercusuar hingga ingin tinggal di tepi laut dekat menara itu. Membuat ratusan kelinci kertas. Aku bahkan coba buat origami ini butuh waktu lebih dari 30 menit pakai tutorial. Tapi kalau sudah terbiasa, mungkin akan jauh lebih cepat. Semua itu kondisi yang terjadi pada River. River ingat pertemuan pertamanya dengan Johnny. Ingatan itu ngebekas selama hidupnya. Dia terus berusaha biar Johnny ingat, bahkan sampai akhir hidupnya. Saat penyakit River semakin parah, ia menolak uang yang mereka miliki untuk pengobatan dirinya. Dia lebih pilih uangnya untuk nyelesain pembangunan rumah yang mereka impikan. Supaya Johnny bisa terus mengawasi Anya, supaya dia ingat. Anya itu nama menara mercusuar di belakang rumah mereka. Karena River melihat bintang-bintang di langit itu seperti menara mercusuar. Kupikir kamu juga perlu dengerin theme songnya. Judulnya Everything's Alright. Karena lagu itu nyeritain apa yang dirasakan River dan Johnny atas penyakit ini. Ku taruh videonya di akhir. Thank you udah nonton.